Halo semuanya, balik lagi bareng aku Berkah Adi. Seperti janji aku di video sebelumnya, bahwa aku bakal membuat video perbandingan kamera antara Google Pixel 4 XL dan juga iPhone 11. Jadi di video kali ini aku khususkan untuk membandingkan segi kameranya. Jika nanti kalian punya opini kalian masing-masing, jangan lupa kalian komen di kolom komentar dan kita ngobrol di sana. Oke, langsung aja kita mulai dari foto yang pertama. Ini kondisinya di outdoor dan sangat terang ya, siang hari walaupun sedikit mendung. Dari hasil kedua HP ini bisa kita lihat bahwa keduanya memiliki tone warna yang bisa dikatakan natural ya. Walaupun di Google Pixel 4 XL ini dari segi kontrasnya ataupun saturasinya ini lebih saturated dibandingkan dengan iPhone 11. Tapi jika kalian sedikit perhatikan ya di bagian pohon dan juga daun-daunnya, untuk Google Pixel 4 XL ini hasilnya lebih detail dibandingkan dengan iPhone 11. Tapi untuk overall dari segi dynamic range-nya juga mirip-mirip di antara keduanya. Oke, lanjut dari foto yang kedua. Nah, untuk foto kedua yang ini berbeda ya, karena untuk iPhone 11 ini dari segi hasilnya itu lebih wash out atau lebih pudar ya. Bisa kalian lihat di bagian langit-langitnya ini hampir nggak kelihatan tekstur dan juga warna langitnya. Sementara untuk Google Pixel 4 XL ini dari segi warnanya dan kontras serta saturasinya masih sangat sesuai dengan apa yang bisa kita lihat dengan mata kita sendiri. Oke, lanjut ke foto yang ketiga. Ini aku foto tanaman ya. Dari segi detailnya aku bisa lihat lebih detail di Google Pixel 4 XL. Dari segi warnanya juga lebih kontras Pixel 4 XL ya, walaupun kalau kita lihat secara langsung ini warnanya lebih akurat di iPhone 11. Untuk Pixel 4 XL ini terlalu hijau ya, namun kebanyakan orang aku yakin bakal lebih suka di Google Pixel 4 XL ini. Kemudian di bagian belakang ya, dari natural blurnya juga lebih cakep di Google Pixel 4 XL. Oh ya, aku juga mau sampaikan bahwa untuk Google Pixel 4 XL ini main kameranya itu hasilnya lebih nge-crop dibandingkan dengan iPhone 11 yang lebih lebar. Nah, untuk bagian foto ini kalian bisa lihat ada sedikit perbedaan di color temperature di antara keduanya. Untuk iPhone 11 ini sedikit lebih warm dibandingkan dengan Google Pixel 4 XL. Begitupun dari segi detailnya, kalau coba kita zoom ya di antara foto keduanya, Google Pixel 4 XL ini dari segi detail di bagian teksturnya yang ada di kursi ini cenderung lebih detail dibandingkan dengan iPhone 11 kalau kita coba zoom. Selanjutnya ini adalah foto outdoor lagi ya, masih menggunakan lensa utama. Dari kedua foto ini seperti biasa bisa kalian lihat di bagian langitnya Google Pixel 4 XL masih bisa menjaga warna dari langit masih sangat baik dibandingkan dengan iPhone 11. Ada yang blown out di bagian tengah dan juga untuk bagian kanannya itu masih berwarna biru. Nah, karena untuk Pixel 4 XL mempunyai lensa tele yang emang bagus buat ngezoom ya. Untuk hasil di foto selanjutnya kalian bisa lihat ini adalah foto dua kali menggunakan optical zoom di Google Pixel 4 XL dan juga digital zoom di iPhone 11. Dari hasilnya sendiri kalau coba kita crop ya, Google Pixel 4 XL ini bisa dikatakan lumayan jauh perbedaannya, jauh lebih detail dan juga lebih tajam. Nah, ini adalah foto yang aku shoot menggunakan Google Pixel 4 XL menggunakan digital zoom yang maksimalnya di angka 10 kali, sementara untuk iPhone 11 hanya di 8 kali maksimalnya. Bisa kita lihat dari segi ketajamannya dan kedetailannya pun ya berbeda. Karena emang Pixel 4 XL ini sekali lagi mempunyai lensa khusus untuk ngezoom ya, yaitu lensa telenya. Dari segi detailnya beda, tulisannya juga masih bisa dibaca di Pixel 4 XL. Sementara untuk iPhone 11 ini sama sekali nggak bisa dibaca. Nggak cuma itu, kalau kalian coba lihat di bagian daunnya ya, di bagian pohon, itu dari segi detailnya jauh banget. Google Pixel 4 XL ini masih terlihat tekstur dari daunnya itu sendiri, sementara untuk iPhone 11 itu benar-benar udah kayak samar. Foto selanjutnya ini masih menggunakan lensa utama dan aku tujukan untuk melihat natural blurnya. Kedua foto ini memiliki blur natural yang mirip-mirip ya, tapi dari dynamic range-nya kalau kita dekatkan dengan objek kayak gini, aku rasa Pixel 4 XL ini lebih bagus dibandingkan dengan iPhone 11. Nah, kalau ini adalah menggunakan mode portrait.
bedanya sangat jauh. Untuk Pixel 4a XL ini emang lebih nge-crop, lebih nge-zoom. Dari hasil bokehnya juga bokeh banget, ini beneran bokeh dibandingkan dengan iPhone 11 yang bokehnya ya masih bisa ditolerir, masih biasa gitu ya guys. Tapi kalau aku suruh milih, entah kenapa aku lebih prefer iPhone 11 karena Google Pixel 4a XL ini walaupun blur banget ya, tapi kalian bisa lihat di bagian sini ataupun di bagian kaleng atasnya, dari segi blurnya masih terlihat artificial dan juga kurang rapih. Nah, foto selanjutnya ini adalah objeknya manusia ya. Aku beberapa kali foto menggunakan Pixel 4a XL dan hasilnya bisa kalian lihat tetap blown out guys. Jadi kayak banyak banget cahaya yang masuk gitu loh. Berbeda dengan iPhone 11 yang terlihat lebih natural, terlihat lebih dinamis. Dan untuk foto kali ini aku lebih prefer ke iPhone 11 dibandingkan dengan Pixel 4a XL yang hasilnya lebih blown out. Ini aku udah coba foto 3-4 kali ya menggunakan Pixel 4a XL dan modenya tuh auto, tapi hasilnya sama aja, cahayanya kayak terlalu banyak. Nah, ini masih objeknya manusia, bisa kalian lihat sendiri. Overall untuk karakter tone-nya itu beneran mirip, bedanya cuma ya ada di bagian tone temperature-nya. Seperti biasa iPhone 11 lebih warm dibandingkan dengan Pixel 4a XL. Untuk bagian potret di objek manusia kalian bisa lihat sendiri. Ya emang kalau dilihat sekilas itu bagus Pixel 4a XL, tapi kalau kita lihat secara detail kalian bisa lihat di bagian rambutnya itu beneran nggak rapih, dan juga dari segi blurnya itu kurang natural. Berbeda dengan iPhone 11 walaupun blurnya nggak terlalu kelihatan ya, tapi kalau dilihat secara sekilas ini masih terlihat alami. Walaupun kalau kita bisa lihat ya di bagian rambutnya juga belum rapih. Ya namanya juga artificial ya nggak mungkin bisa serapih natural bokeh yang diciptakan oleh sensor kamera yang besar. But untuk overall aku lebih prefer ke iPhone 11 untuk foto potret kali ini. Oh ya, untuk potretnya sendiri juga sangat nge-crop ya di Pixel 4a XL. Ini berbeda dengan iPhone 11 yang masih terlihat lebar. Ini mode potret masih menggunakan objek manusia, tapi dari segi point view-nya yang lebih lebar. Untuk Pixel 4a XL seperti biasa hasilnya belum bisa rapi, kalian bisa lihat masih parah ya di bagian rambut-rambutnya tuh masih banyak yang miss. Sementara untuk iPhone 11 ini malah kelihatan nggak pakai potret ya, kayak biasa gitu. Tapi untuk overall dari segi kualitasnya untuk foto ini pun aku masih prefer ke iPhone 11. Sementara itu untuk iPhone 11 mempunyai lensa ultrawide dan ini merupakan contoh dari hasil lensa ultrawide-nya. Dari overall itu emang bagus, lensa ultrawide-nya berbeda dengan ultrawide kebanyakan yang biasanya lebih jelek kualitasnya. Kemudian kita lanjut ke bagian low light, ini menggunakan lensa utama. Dari hasilnya kalian bisa lihat keduanya masih sangat bagus digunakan di malam hari atau low light. Tapi dari segi detailnya aku rasa Google Pixel 4a XL ini lebih bagus dibandingkan dengan iPhone 11. Begitupun dari noise-nya, Google Pixel 4a XL masih lebih minim noise dibandingkan dengan iPhone 11. Nah, apalagi di foto ini kalian bisa lihat noise-nya banyak banget di iPhone 11. Berbeda dengan Pixel 4a XL ya, walaupun masih ada noise tapi lebih better daripada iPhone 11. Kita lanjut ke bagian selfie kamera. Ini merupakan selfie kamera di antara kedua HP ini. Dari segi detail dan juga ketajamannya aku bisa bilang bahwa Pixel 4a XL ini sedikit lebih tajam dibandingkan iPhone 11. Tapi kalau kalian bisa perhatiin untuk foto Pixel 4a XL sedikit ada processing ya, sehingga kalian bisa lihat di bagian kulitnya aku sedikit lebih mulus dibandingkan dengan iPhone 11 yang lebih natural, terlihat seperti aslinya. Seperti biasa di bagian kontrasnya juga masih kontras di Pixel 4a XL dan juga lebih saturated. Kalian bisa lihat warna baju aku, warnanya hitam pekat dibandingkan dengan iPhone 11. Nah, ini merupakan foto yang challenging ya dari hasilnya sendiri. Kalian bisa lihat
Pixel 4 XL ini masih menjaga dynamic range yang sangat baik berbanding dengan iPhone 11 yang wajahnya itu gelap banget. Jadi untuk foto ini walaupun cahayanya itu kasar ya, tapi Pixel masih bisa menjaganya dengan baik. Jadi nggak ada comparison, untuk foto ini masih bagus di hasil Pixel 4 XL. Nah, ini merupakan hasil dari potret keduanya dan aku bisa bilang hampir nggak bisa dipakai ya, alias aneh banget hasilnya. Karena yang pertama ini emang cahayanya susah dan juga backgroundnya juga kalian bisa lihat itu banyak sekali daun-daun, pastinya untuk potret susah. Ini emang aku sengaja buat ngetes antara keduanya dan memang hasilnya pun ya kayak gini. Yang anehnya adalah di iPhone 11 tuh hasilnya kayak kartun, jadi ya hampir nggak bisa dipakai sih kalau hasilnya kayak gini ya. Dan untuk Pixel 4 XL ini walaupun nggak rapi ya, tapi dari segi tone warna kulitnya juga ya masih acceptable dibandingkan dengan iPhone 11 yang kayak kartun. Kemudian di bagian low light untuk selfie-nya, aku rasa Pixel 4 XL ini lebih bagus, lebih tajam dibandingkan dengan iPhone 11. Walaupun iPhone 11 ini dari segi cahayanya itu lebih terang. Jadi untuk foto ini tergantung pilihan kalian. Untuk kalian yang suka lebih detail, lebih kontras, pasti lebih suka Pixel. Untuk kalian yang lebih suka foto yang lebih terang, pastinya lebih prefer ke iPhone 11. Sekali lagi, ini adalah contoh foto potret di low light. Dan ya kalian bisa lihat ya hasil dari iPhone 11. Nggak tahu kenapa aku udah coba berkali-kali kok ya hasilnya masih tetap sama kayak kartun. Begitupun dengan hasil dari di bagian rambutnya, itu beneran nggak rapih. Ini merupakan perekaman video menggunakan Pixel 4 XL dan juga iPhone 11. Dari segi settingnya ini pakai Full HD 60 fps, dan untuk iPhone 11 ini sebenarnya masih bisa 4K sampai 60 fps, tapi untuk Google Pixel 4 XL ini nggak bisa ya, hanya 30 fps di 4K nya. Kecuali kalau kalian download aplikasi lain pihak ketiga seperti Filmic Pro, Google Pixel 4 XL sanggup sampai 4K 60 fps. Dari segi overall quality-nya aku bisa bilang bahwa iPhone 11 sedikit lebih stabil dibandingkan dengan Pixel 4 XL, tapi dari keduanya ini dari segi tone warnanya sama-sama bagus, sama-sama detail juga, dan juga dynamic range-nya bagus. Jadi dari segi video keduanya bisa dikatakan bagus, cuma sedikit lebih stabil di iPhone 11. Untuk autofocusnya sendiri keduanya sama-sama cepat ya, tapi kalau aku bisa milih ya, untuk Google Pixel 4 XL ini lebih cepat autofocusnya dibandingkan dengan iPhone 11. Untuk perekaman videonya ini juga ada fitur yang sangat bagus menurut aku ya di Google Pixel 4 XL ini, yaitu Cinematic Pen. Cinematic Pen ini beneran sangat berguna untuk kalian para konten kreator yang mungkin nggak punya kamera ya, karena dengan fitur ini bisa juga untuk video sinematik dan lain sebagainya. Oke guys, ini merupakan perekaman dari Google Pixel 4 XL dan juga iPhone 11. Kalian juga bisa nilai sendiri dari kualitas suaranya ya. Ini kualitas suara dari kedua HP ini. Oke, sekarang aku mau coba cek stabilisasinya dengan cara berjalan seperti ini.
Oke, mungkin itu aja ya perbandingan antara kamera iPhone 11 dan juga Google Pixel 4 XL. Kalau kalian punya opini ataupun punya saran dan juga masukan, kalian bisa langsung drop di kolom komentar dan kita bakal ngobrol di bawah. Terima kasih buat kalian yang udah nonton, kita bakal jumpa lagi di dalam video selanjutnya. Bye bye.